Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Nur Rahmatin. Nomor induk mahasiswa 200401110295. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester 1 saya di matkul Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai salah satu tokoh Islam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Abdurrahman bin Syakir merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita kenal dengan Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil beliau diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Dan di sela-sela beliau mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari. Dan jika malam sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon, lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Dan kebiasaan ini berjalan terus sampai teman sebayanya memanggilnya dengan Abu Hurairah, yang berarti si pemilik kucing kecil. Ayah beliau bernama Syakir ad-Dawsi dan ibunya bernama Umaymah binti Safeh. Mengenai nasab beliau, yaitu Abdurrahman bin Syakir ad-Dawsi al-Yamani. Hanya itu yang diketahui sebab banyak sumber yang menjelaskan bahwa nasabnya tidak dikenal atau majhul. Anak beliau bernama Muharrir bin Abu Hurairah dan Ummu Habib ad-Dawsiyah binti Abu Hurairah. Abu Hurairah lahir sekitar 21 tahun sebelum hijrah, yaitu sekitar tahun 598 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 678 Masehi. Beliau adalah seorang yang berperawakan baik dan lembut. Tubuhnya bidang, rambutnya dikepang dua, dan janggutnya berwarna merah semir. Dilihat dari keadaannya, setiap orang akan tahu bahwa beliau adalah orang yang tidak memiliki harta. Kisah perjalanan mencari ilmu dan prestasi beliau. Bahwa Abu Hurairah ini dikenal sebagai riwayatul Islam atau perawi agama Islam, karena beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Rasulullah SAW, bahkan terbanyak dari seluruh sahabat dengan jumlah 5.374 hadis, dan menjadi tongkat estafet pertama yang menukilkan secara langsung syariat Islam dan secara khusus hadis-hadis Rasulullah SAW kepada para ulama yang datang setelahnya. Tentu saja hal ini adalah hikmat dan kontribusi terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang ulama hadis. Para sahabat sendiri merasa keheranan dengan hafalan hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Maka beliau menjelaskan bahwa ketika orang-orang Muhajirin sibuk dengan ladang mereka dan orang-orang Ansor sibuk dengan perniagaan mereka, dan di waktu yang sama aku justru sibuk dengan hadis Rasulullah. Aku hadir dalam majelis beliau di saat mereka tidak ada. Dan memang semangat beliau dalam menuntut ilmu tidak ada duanya, hingga Rasulullah mempersaksikan hal tersebut ketika Abu Hurairah bertanya kepada beliau tentang orang yang paling berbahagia dengan syafaatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku telah mengira, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak akan ada seorang pun yang mendahuluimu untuk bertanya tentang hal tersebut karena semangatmu dalam mempelajari ilmu hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid tulus ikhlas dari dirinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 99. Abu Hurairah yang miskin dan memfokuskan dirinya pada ilmu dengan menghafal serta murojaah di Masjid Nabawi juga mendapatkan karunia doa dari Rasulullah SAW, seperti permintaan Abu Hurairah kepada Rasulullah untuk diajarkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Lalu Rasulullah menyobek sedikit kain pakaian Abu Hurairah dan membentangkannya. Kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah kalimat untuk dihafal Abu Hurairah.
Dan keesokan harinya, Abu Hurairah dapat menghafal semua hadis Rasulullah tanpa ada kesalahan sedikit pun. Berdasarkan doa Rasulullah tersebut, maka para ulama menjadikan ajaibnya kekuatan hafalan Abu Hurairah sebagai salah satu bukti kenabian dari Rasulullah SAW. Kontribusinya untuk Islam sangat-sangat banyak sekali karena beliau sebagai periwayat hadis sangat berjasa kepada seluruh umat muslim sebab bisa mempermudah umat muslim untuk mempelajari agama. Dan ada pula kisah inspiratif dari kehidupan beliau, bahwa Abu Hurairah itu punya seorang ibu yang sudah tua dan sangat disayanginya tentunya. Beliau ingin ibunya itu memeluk Islam, tetapi menolak, bahkan mencela Rasulullah. Abu Hurairah sangat sedih. Dia pergi menemui Rasulullah sambil menangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah?" sapa Nabi. Abu Hurairah menjelaskan apa yang menyebabkan hatinya galau, sambil meminta Rasul mendoakan ibunya. Lalu Nabi berdoa agar ibu Abu Hurairah terbuka hatinya untuk menerima Islam. Suatu hari, Abu Hurairah menemui ibunya. Sebelum membuka pintu, beliau mendengar suara gemercik air. Kemudian terdengar suara ibunya. "Tunggu di tempatmu, nak." Setelah dipersilahkan masuk, Abu Hurairah kaget tatkala ibunya langsung menyambut dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Dan alangkah bahagianya Abu Hurairah bahwa keinginannya tercapai. Segera dia kembali menemui Rasulullah. "Dulu aku menangis karena sedih, karena aku menangis karena gembira sekarang." Abu Hurairah sangat menyayangi ibunya, terlebih setelah ibunya masuk Islam. Beliau selalu hormat dan berbakti kepada ibunya. Setiap akan pergi meninggalkan rumah, beliau berdiri lebih dahulu di depan pintu kamar ibunya mengusapkan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummah." Dan ibunya menjawab dengan lembut, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bunayya." Kemudian Abu Hurairah mendoakan ibunya, "Rahimakillahu kama rabbaitini shaghira," yang artinya semoga Allah mengasihi ibu sebagaimana ibu merawatku waktu kecil. Dan ibunya membalas doa putranya dengan doa yang tidak kalah indahnya tentunya. "Wa rahimakallahu kama barartani kabira," yang artinya semoga Allah mengasihimu sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku setelah engkau dewasa. Abu Hurairah aktif mengajak orang lain agar memuliakan dan berbuat baik dan menyayangi kedua orang tuanya. Suatu hari, beliau melihat 2 orang berjalan bersama, yang satu lebih tua darinya. Abu Hurairah bertanya kepada yang muda, "Siapa orang tua ini?" "Bapakku," jawab anak muda itu. Lalu Abu Hurairah menasihatinya, "Janganlah engkau memanggilnya dengan menyebut namanya. Jangan berjalan di hadapannya, dan jangan duduk sebelum beliau duduk terlebih dahulu." Begitulah sisi lain Abu Hurairah yang sangat sayang kepada ibunya dan hormat kepada yang lebih tua. Nah, itu adalah kisah inspiratif dari Abu Hurairah. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.